Shalom saudara-saudara, saya Pendeta Yusuf Kang, dan hari ini kita akan belajar tentang renungan pribadi, dan arti renungan yang saya katakan itu berarti renungan Alkitabiah. Kalau begitu, ya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk mengajar dan belajar renungan Alkitabiahnya. Memang saya hanya hamba Tuhan yang kecil dan tidak layak. Namun, di dalam kekuatan Tuhan, hari ini juga melayani. Tuhan berikanlah kekuatan Tuhan, dan Tuhan berkatilah semua pendengar-pendengar hari ini, supaya mereka juga memahami dengan benar, dan supaya melaksanakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada waktu masih saya baru datang di Indonesia, saya mengunjungi sebuah toko buku Kristen. Dan saya berpikir bahwa, wow, orang Indonesianya rajin dan pintar merenungkan Alkitab. Kenapa? Karena saya melihat banyak buku renungan. Judulnya bermacam-macam, ada renungan pagi, renungan siang, renungan malam, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika saya baca buku-buku itu, sedikit rasa aneh. Karena buku-buku renungan itu tidak berfokus kepada Alkitab. Sebagian besar buku renungan menyediakan bahan renungan tentang kehidupan sebagai kesaksian atau khotbah. Memang semuanya itu juga baik dan berguna. Namun, kita harus berpikir, apakah itu sungguh renungan tentang Alkitab dan renungan tentang kehendak Tuhan? Bagaimana keadaan dan kebiasaan Anda? Tetap merenungkan Alkitab secara pribadi sehari-harinya? Selama 2 semester tahun ini, kita sudah cukup mendapat inspirasi yang hebat melalui para pengajar dalam program Bible Study VGN TV. Saya percaya bahwa beberapa orang sudah memakai pelajaran yang ada sebagai bahan khotbah atau bahan konser. Hari itu tentu baik. Tetapi, kalau kita hanya merasa menjadi lebih tahu dengan ajaran baru itu, sebenarnya tidak cukup. Kita tahu sebuah peribahasa dari Inggris. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Memang ada peribahasa Indonesia yang hampir mirip. Memberi pancing lebih baik daripada memberi ikannya. Dengan mengajar orang memancing, hasilnya akan bertahan lebih lama daripada dengan hanya memberinya ikan. Apa maksudnya? Hal yang mudah untuk membuat orang kenyang tentu adalah dengan memberi ikan langsung. Biasanya orang tua pun memberi ikan kepada anak-anaknya dengan masak yang enak-enak. Tetapi bagaimana menurut Anda? Kalau sepanjang hidup orang atau anak-anak hanya diberi ikan saja, bagaimana bila mereka tidak diberi pancing dan tidak diajaran cara memancingnya? Maksud dari peribahasa ini adalah tentang betapa pentingnya belajar cara memancing. Maksudnya, kita harus belajar cara merenungkan Alkitab secara pribadi, supaya kita sendiri dapat memahaminya dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sering menggambarkan tentang pemahaman firman dengan perumpamaan hutan. Banyak pengajar Alkitab membandingkan Alkitab dengan hutan. Menurut mereka, Alkitab adalah hutan yang terdiri dari kumpulan 66 pohon. Yang dimaksud 66 pohon itu adalah 66 kitab yang ada di dalam Alkitab. Di dalamnya diumpamakan terdapat cabang dan daun, itu adalah pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Lantinya ini, kalau kita
coba memahami tentang renungan dengan perumpamaan hutan itu, kita bisa menggambarkannya seperti berikut. Hutan, pohon, dan rantingnya dan buah. Alkitab seperti sebuah hutan. Mengenali Alkitab dengan baca Alkitab secara urut. Kita harus usahakan sehari-hari membaca Alkitabnya secara urutnya. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita harus usahanya tentang itu. Kemudian, pohon firman. Mengenali firman dengan mendengar firman setiap minggu dari firman pendeta, dari firman pengajar yang lainnya juga. Dan ranting, cabang dan daunnya itu renungan. Mengenali ayat-ayat secara detail dengan renungan pribadi dan pentingnya sehari-hari. Kalau begitu, kita akan dapat buah praktik. Melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan hasil renungannya. Kalau begitu dengan melakukan sesuai dengan firman-Nya, kita pasti akan berbuat buah. Dari pemahaman ini, selain membaca Alkitab setiap hari, serta mendengar firman melalui para pendeta dan pengajar Alkitab, kita juga perlu merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Saya menyarankan hal ini juga perlu dilakukan secara rutin setiap hari. Melalui semua proses ini, kita pun akan bisa berbuat di dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah orang Kristen yang berbaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, kadang ada beberapa orang yang bertanya, apa bedanya membaca Alkitab dan merenungkan firman? Ya hampir mirip. Nah, hari ini kita akan melihat perbedaan antara membaca Alkitab dan merenungkan firman. Membacanya, kita membaca untuk dapat informasi, mengetahui dan mengerti inti dari teks. Fokuskan tentang informasi dan pengetahuannya. Namun, merenungkannya demikian itu. Kita merenungkan untuk memahami makna dan tujuan melalui situasi dan kondisi ini konteksnya supaya dapat mengaplikasikan secara praktis. Pentingnya apa ya? Ya, fokusnya tentang pemahamannya. Dan bukan hanya pemahaman sajanya. Kita harus fokusnya tentang mengaplikasikan secara praktis. Kesimpulannya, kita dapat menambah pengetahuan dan pengertian tentang Alkitab dan Tuhan dengan membaca Alkitab. Tetapi, dengan renungan Alkitab, kita akan bisa memahami tentang makna dan tujuan teks dalam konteksnya. Sehingga dapat mempraktikkannya untuk perubahan hidup kita. Sekarang, kita akan membandingkan dengan cara membaca dan cara merenungkannya dengan salah satu teks Alkitab. Ya, mari kita membaca bersama-sama kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur Daud kepada Tuhan. Hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti adak panting. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak lusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya.
dan di dalam bayinya setiap orang berunsur hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Apa yang teks ini ingin katakan kepada kita? Sebagian besar orang yang membaca teks ini akan menjawabnya demikian. Tuhan Maha Kuasa, kekuatan Tuhan sungguh hebat. Kita harus memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau begitu, kita harus melakukan apa? Biasanya mereka akan jawabnya, memuji dan memuliakan Tuhan yang mulia, yang memberkati umatnya. Ya, biasanya demikian. Oke. Itu pun tidak ada masalahnya dan cukup baik. Tetapi kita harus merenungkan dengan observasinya. Kalau begitu, kita akan coba membagi bacaan tersebut dengan beberapa paragrafnya. Kita bisa membaginya ke 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Dan paragraf yang kedua ayat 3 sampai 9. Dan paragraf yang ketiga ayat 10 sampai 11. Kalau begitu, paragraf masing-masing sedang berkata tentang apanya. Oke, silakan lihat. Paragraf yang pertama ayat 1-2-nya, Daud berkata tentang kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Dan paragraf yang ketiga, ayat 10 dan sampai 11-nya, Daud memuji Tuhan yang bersemayam dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberkati umatnya. Ya, kiranya demikian itu. Pada pembukaan dan penutupan Mazmurnya, mudah membuat kesimpulan dengan kalimat pendek. Namun biasanya agak sulit membuat kesimpulan di paragraf kedua. Bukan karena panjang atau susah. Hal ini bisa disebabkan karena kita tidak membaca dengan seksama. Dari juga mungkin karena membaca dengan asumsi dan prasangka kita sendiri. Saya bertanya kepada bapak-bapak ibu-ibunya, itu pertanyaannya 3. Pertama, Daud sedang berada di mana? Kedua, Daud melihat peristiwa apa? Dan bagaimana Daud merespon di dalam situasi ini? Oke, apa jawaban bapak-bapak dan ibu-ibunya? Pertama, sedang Daud ada di mana? Di dalam ayat 8 dan 5 sudah dituliskan begitu. Daud ada di padang gurun Kadesh yang bisa memandang gurun Libanonia. Kedua, Daud sedang melihat peristiwa apa? Memang kita kurang tahunya, itu Daud langsung menulisnya dalam situasi ini atau setelah ini sudah dengan pengalaman ini dia menulisnya Mazmur ini, kurang tahu. Namun Daud melihatnya sedang ada hujan sama seperti air bah sambil mengguntur suara besar. Suara guntur sama seperti suara Allah yang mulia. Bunyi angin dan bunyi guntur begitu besar sama seperti suara Tuhan. Suara Tuhan menyemburkan nyala api dengan kilat petirnya. Sama seperti nyalakan api dengan bunga api listriknya. Pohon aras dipatahkan angin dan petir. Dan pohon yang dipatahkan itu lompat-lompat seperti anak lembu. Sebab anginnya begitu kencang. Sebab suara angin dan gunturnya, lusa betina yang mengandung akan beranak. Dan hutan menjadi gundul sebab angin kencang. Inilah situasi bencana alam. Hujan deras dengan mengguntur dan terjadi kilat petir. Juga angin yang kencang mematahkan pepohonan sampai hutan menjadi gundul. Kalau begitu, bagaimana Daud merespon di dalam situasi ini? Kita sudah tahu. Di dalam ayat 9, dia sedang katakan, setiap orang berunsur hormat. Oke,
kita akan membuat satu kalimat untuk kesimpulannya, untuk paragraf yang kedua. Daud memberikan hormat kepada Tuhan di dalam situasi bencana alam. Bagaimana? Ketika kita membuat kesimpulan dengan memahami masing-masing paragraf, kita akan bisa memahami makna Mazmur pasal 29. Ini bukan tentang hanya memuji dan memuliakan Allah yang maha kuasa dan maha mulianya. Sebenarnya, Daud juga memuji Tuhan di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi bencana alam begitu besar. Kalau begitu, kita bisa memakai ajaran tentang Allah dan ajaran tentang manusianya. Ajaran tentang Allah, kekuatannya besar. Ia mengatur seluruh alam semesta. Ajaran tentang manusianya, tak memuji Tuhan sekalipun di dalam bencana alam. Kemudian, kita bisa membuat aplikasi berdasarkan ajaran teks ini. Aplikasinya. Pertama, kapan saja dan siapapun bisa mengalami bencana alam dan kesulitan. Ya, memang. Tahu pun, dan kita juga semuanya bisa mengalaminya bencana alam dan kesulitannya. Kalau datang tsunami, orang percaya pun, orang yang tidak mengenal Yesus pun, mereka semuanya akan mengalami. Kedua, jangan bersungut-sungut saat mengalami kesulitan. Ya, Daud tidak bersungut-sungutnya. Ketiga, kita tetap harus memuji Tuhan sekalipun dalam situasi yang sulit. Betul, biasanya orang-orang melihat situasi ini, pasti merekanya takut. Dan merekanya panggil ya, wah Tuhan, tolonglah. Namun, sekarang Daud katakan, semua orang hormat hanya kepada Tuhan. Apakah hanya itu? Masih ada lagi. Kita mempraktikkannya supaya membaharui hidup kita. Untuk dapat mempraktikkan renungan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus ingat beberapa prinsip. Ini prinsip aplikasinya. Pertama, memperbarui kehidupan dengan hasil pemahaman renungan. Kedua, hal yang paling penting adalah aplikasi dari hasil renungan. Ketiga, prinsip aplikasi adalah 3P. Personal secara pribadi, praktikal secara praktis, possible dengan hal yang bisa dilaksanakan. Pentingnya dalam hari ini laksanakan lebih baik. Dan keempat, dilakukan dalam 3 hubungan. Allah dan aku, dan sesama dan aku, dan aku dan aku. Aku dan aku itu artinya pembaharuan diri. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, kita bisa membuat praktik dari teks Mazmur pasal 29. Sekalipun mengalami kesulitan, janganlah takut dan tetap memuji Tuhan dengan percaya Ia akan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, bila kita coba kembali menyimpulkan tentang proses merenungkan Alkitab, maka langkahnya adalah sebagai berikutnya. Pertama, observasi dan kesimpulannya. Kedua, penjelasan itu eksposisinya. Ketiga, aplikasinya. Dan keempat, praktik. Pertama, observasi dan kesimpulannya. Bacalah dengan seksama dan melakukan observasi dengan pandangan yang objektif. Dan pada waktu itu harus hilangkan prasangka dan pandangan tradisinya. Dan membuat kesimpulannya. Pada waktu itu jangan menjelaskan, membuat kesimpulannya tentang inti teksnya. Banyak orang kalau memintanya kesimpulan, membuatnya penjelasannya. Kedua, penjelasan dan eksposisi. Tuliskanlah ajaran tentang Allah dan ajaran tentang manusianya. Nah, pada waktu itu kita harus melihat dengan benar tulisan tentang tokoh-tokoh iman. Tidak ada seorang pun sempurna kecuali Yesus Kristus yang telah inkarnasinya.
Namun banyak orangnya lonongkan tentang kehebatan, kebaikannya, tentang tokoh-tokoh iman. Bukan ini. Ketiga, aplikasinya. Aplikasikan hasil renungan di dalam kehidupan pribadi. Keempat, praktik. Mengambil keputusan untuk melakukan salah satu praktik yang bisa dilaksanakan. Jangan langsung mengambil keputusan yang luas atau besar. Cobalah melakukan praktik yang bisa segera dilakukan pada hari tersebut. Kalau begitu, kita akan mencoba sekali lagi dengan teks Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 20. Baca teksnya masing-masing dulu ya. Lalu kita akan bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Keduanya ayat 5 sampai 10. Dan paragraf yang ketiganya ayat 11 sampai 20. Lalu kita coba membuat kesimpulan dari masing-masing paragrafnya. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Tuhan memberkati Abraham dan mengutus ke tanah Kanaan supaya dia menjadi berkat. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 10. Abraham sampai tanah Kanaan tetapi masuk ke Mesir karena timbul kelaparan. Paragraf yang ketiga ayat 11 sampai 20. Abraham berdusta kepada Firaun dan menjadi tulah bagi merekanya. Ya, Tuhan mengutus Abraham ke tanah Kanaan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Tetapi Abraham ke tanah Mesir karena kelaparan. Ini dengan menurut pandangannya pribadi ya. Dan menjadi tulah dan kutuk bagi Firaun dan orang-orang Mesir. Memang dia keluar dari Mesir dengan banyak ternak dan benda hartanya. Kalau begitu, kemudian kita bisa jelaskan ajaran tentang Allah dan ajaran tentang manusianya. Ajaran tentang Allahnya begitu. Pertama, ia mengutus Abraham sebagai berkat kepada orang-orang. Kedua, Tuhan berjanji akan memberi tanah Kanaan sebagai miliknya. Abraham harus tinggal di sana. Ketiga, ia menjaga Abraham sekalipun dia berdusta dan menjadi tulah bagi keluarga Firaun. Sekalipun dia berbuat yang tidak benar, Tuhan tidak menyerah, tidak membuang Abraham. Kemudian ajaran tentang manusia. Sekalipun taat kepada Tuhan, orang percaya dapat cenderung melakukan pandangannya sendiri. Kemudian, ketika melakukan pandangannya sendiri, orang percaya pun bisa menjadi tulah bagi orang lain. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhannya. Kemudian, sekalipun Abraham menjadi orang kaya, dia bukan menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga, kita bisa membuat aplikasinya sebagai berikut. Aplikasi pertama, apakah kita memahami menjadi kaya itu salah satu bukti berkat? Itu sungguh benar? Tidaknya. Orang-orang kadang jadi orang kaya, namun ini semuanya bukan bukti berkat. Ada bukti berkat, namun bukan semuanya. Kedua, fokuslah menjadi berkat bagi orang lain, bukan menurut berkat untuk diri sendirinya. Ya, sendirinya menjadi orang kaya, bukan itu. Kehendak Tuhannya menjadi berkat bagi orang lain. Inilah kewajiban orang Kristen. Ketiga, untuk itu, jangan berdusta. Jangan lebih memikirkan keamanan diri sendiri daripada kemuliaan Tuhan. Kemudian, Anda harus melakukan praktik untuk memperbarui hidup dengan hal yang bisa dilakukan di hari ini. Seperti misalnya meminta maaf saat berdusta kepada orang lain dan mengganti kerugian orang lain dengan cukup. Dengan demikian ini, kita sudah melakukan latihan renungan untuk perubahan hidup dengan praktik. Saya berharap para pemirsa semua dapat menjadi
terbiasa dalam melakukan renungan yang berdasarkan Alkitab setiap hari. Dan juga memperbarui hidup sehari-hari dengan melakukan praktik. Saya pun akan terus membantu para pemirsa dengan program Renungan Kehendak Tuhan di dalam channel YouTube VJN TV. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita sudah belajar dan sharing tentang cara renungan Alkitabiah. Memang itu bukan sempurna dan itu pun juga bukan semuanya itu. Namun kami berharap setiap hari usahakan dan fokuskan tentang renungan firman Alkitabiah, dan melalui ini kita ingin membaharuinya kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan percaya ini, kami hanya berdoa dengan nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semua. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.